Sudah hadiri pagi hari ini di studio Kompas TV, para pahlawan pemberani kita, anak-anak muda Indonesia, 2 siswa SMA Negeri 6 Bandung, ada Muhammad Syafi'i, Nur Hikmah, dan Lupi Muhammadullah, juga dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Isnaini Zakia. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang namanya Upi, ini Syafi'i, yang sebelah sana yang paling cantik sendiri, Ibu Isnaini udah pasti. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bandung. Hari ini karena ada Ibu Kepala Sekolah, nggak apa-apa ya, bolos dulu, izin dulu untuk ngobrol berbagi. Jadi kalian itu sempat mengejar, kalau boleh saya kepingin tahu, spontan saja atau gimana waktu kejadian itu? Karena katanya nggak terlalu jauh dari teman-teman waktu berolahraga, sampai kemudian ada ledakan begitu ya? Ya, kejadian itu spontanitas kita untuk bisa mengejar bagaimana caranya bisa menangkap pelaku tersebut. Itu pada waktu ada ledakan gitu, kalian langsung tahu orang itu tuh, gitu kelihatan memang? Kelihatan pas udah bangun dari tiarapnya, dia sempat sempoyongan, langsung pas kita lihat, wah itu ada bom gitu kan. Terus langsung kita pastikan itu teroris, ada yang bilang teroris, langsung kita kejar. Nah, kita tidak bisa memberi perlawanan dikarenakan dia juga membawa senjata tajam, pisau di belati. Tangannya sudah menggenggam pisau belati begitu, kelihatan ya, langsung kelihatan. Terus Syafi'i ketika itu kemudian orang udah nunjuk-nunjuk dia, akhirnya dia lari begitu, atau apa yang membuat dia lari? Kalau sudah ledakan itu dia masih jalan. Jalan biasa? Kayak pusing kena ledakan. Oh. Dan setiba mengeluarkan pisau, si pelaku pun langsung lari. Cuman larinya tuh nggak kencang gitu. Jadi kayak jogging biasa, dan kita pun mengejar dan sambil menjaga jarak sampai ke kantor kelurahan. Dan sesampai kantor kelurahan, kami pun berinisiatif kepada orang-orang yang di sana yang untuk di dalam keluar. Jadi kalian ini kan waktu si pelaku lari-lari kecil begitu, kalian udah lihat dia pegang pisau, kalian tahu ini ada kemungkinan lah ini teroris nih, masih ada bom lagi atau apa segala macam, tapi kalian tetap ngejar dia itu? Tetap ngejar. Jadi pas kita nggak tahu dia masih punya bom kalau nggak salah, pas di kantor kelurahan kan juga diledakin lagi. Ya. Terus sambil bawa pistol juga di badannya gitu bawa kan. Untung pas kita kejar itu dia malah nggak ngeluarin pistol, cuman melindungi diri menggunakan pisau belati itu. Jadi karena pada waktu dikejar si dia hanya memegang pisau, kalian memberanikan diri untuk mengikuti larinya sampai ke kelurahan itu. Nggak takut, Safi? Kalau saya sih nggak ngikutin lari lah. Kalau saya pikir gitu ya, paling cari polisi atau apa, atau cari warga yang lain gitu. Itu waktu yang ngejar itu nggak takut? Nggak takut. Gitu? Ya. Soalnya dari beberapa teman SMA 6 yang waktu itu yang mengikuti si pelaku itu cuman kalian atau gimana? Sebagian di belakang, tapi kita agak jauh paling gitu. depan gitu kan. Bahkan warga aja juga nggak ada yang ikut lari begitu ya? Ada juga yang sebagian tetap di belakang. Kalian paling depan nih berdua. Bu, dengar cerita mereka gitu sesudah itu, apa perasaan Ibu? Karena mereka kan tanggung jawab Ibu ya di sekolah. Ya, betul. Pertama yang ketika ada Wakasek Kesiswaan memberitahu bahwa ada polisi, sudah ada polisi untuk menginterogasi anak-anak ini, ya pasti khawatir ya sebagai orang tua kedua di sekolah gitu ya, sangat khawatir gitu. Karena ya mau bagaimana lagi gitu kan, sekolah kami itu adalah di Kota Bandung, mungkin sekolah yang paling kecil luas lahannya, tidak memiliki sarana olahraga. Jangankan sarana olahraga, untuk upacara saja kita nggak pernah bisa semua gabungan dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Jadi bergiliran begitu? Ya, bergiliran setiap minggunya. Perasaan khawatir pasti ya, karena itu kan masih wilayah kami, tanggung jawab kami di sekolah. Tapi setelah mendengar kronologis ceritanya seperti apa, alhamdulillah kita bangga ya dengan anak-anak ini. Berarti teman-teman kami yang di SMA Negeri 6 itu berhasil untuk membangun pendidikan karakter. Kan mereka juga sudah cerita tadi dari pelajaran sejarah, bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme dan sebagainya. Iya, jadi ada rasa itulah ya yang kalian ingin menjaga. Ini nggak boleh nih orang-orang seperti ini. Iya. Tapi
ini yang Anda mungkin juga harus dengar bahwa ternyata nih Syafi'i sama Upi sempat juga ikut masuk mengikuti si pelaku sampai ke dalam kelurahan. Ya. Dan di situ ada dialog-dialog seperti saya dengar cerita ini sebelum kita ngobrol sekarang ini siaran langsung kayak di film gitu. Itu sempat kalian tantang mereka, iya Pi? Iya, sempat kita tantang juga. Suruh nyerah sama Iya, Upi. saya bilang gini, Pak, lebih baik menyerah. Itu dia masih pegang pisau tuh? Masih pegang pisau. Sebelum Anda mati, kan. Tidak bisa, saya tidak takut mati, kan. Sambil memainkan pisau. Iya. Ya udah saya mundur kan karena banyak warga juga yang ini. Itu warga dan pegawai kelurahan banyak mulai keluar lah begitu ya. Dikeluarin sama saya berinisiatif untuk dikeluarkan, untuk sterilkan gitulah istilahnya begitu. Oke, terus Syafi'i? Dan saya ketika mendengar kata-kata yang keluar dari si pelaku yang kalau berani maju sini. Nah, saya dalam hati spontan merasa tertantang gitu sama teroris itu. Untuk saya mengajak duel kepada teroris itu untuk tidak memakai pisau. Kamu nantang balik gitu? Iya. Kamu bilang apa? Jadi ketika Lupi menanyakan sesuatu yang tadi, si penjawab bilang nyerah aja, dia bilang nggak mau nyerah. Gak bisa katanya. Terus kalau mau maju sini. Nah, saya dari situ tertantang, merasa tertantang gitu. Jadi saya ajak duel saja tanpa pisau. Ya. Terus kemudian si pelaku menjawab, sini kau berani, sambil mendorongkan ke arah saya. Bukannya dia taruh duel tangan kosong, malah dia majuin gitu. Di situ Syafi'i juga berpikir untuk nggak nekat lah ya, untuk kemudian melihat aja situasinya. Banyak kemudian orang bilang, Bu Isna ini nih ya, maaf saya kemudian tanya, itu anak-anaknya mungkin biasa tawuran jadi berani katanya. Itu sebenarnya saya udah tanya, apa sih yang membuat kalian maju? Itu betul-betul ada spontanitas untuk menjaga aja begitu teman-teman dan lain-lain. Kalian suka tawuran nggak? Kalau tawuran itu nggak pernah. Belum pernah, dari belum pernah. SD juga belum pernah. Alhamdulillah. Jadi udah jelas nih ya teman-teman yang suka kemudian komentar-komentar di netizen begitu di media sosial, bahkan kalian nggak pernah. Lalu dari mana Syafi'i punya keberanian untuk saya tantang aja nih orang apa segala macam? Sebetulnya kamu memang punya bela diri atau apa, Syafi'i? Mungkin ya dari saya kan dari dulu, dari waktu kelas 1 SMP semester 2 saya mengikuti pencak silat. Oh ya, itu diri, ya. Jadi ada rasa percaya diri. Biasanya orang kalau punya bela diri itu kayak gitu. Ya, kalau Luffy juga punya bela diri? Saya bukan bela diri sih. Jadi sering lihat senior gitu kan memakai baju tentara, tertarik untuk bisa jadi tentara juga gitu. Mudah-mudahan jadi tentara deh. Dengan keberanian dan patriotisme mereka ya Bu Is. Mereka ini apa Bu? Ini kalau Anda melihat duduk di samping saya dan berbicara sama mereka sejak tadi nih, badan mereka ini bagus sekali ya, mengingatkan saya pada teman saya Timothy Marbun yang badannya kelebihan berat badan daripada kalian. Kalian ini apa? Atlet atau apa? Bu Isna ini bisa ceritain mereka ini siapa? Ya, ini anak-anak yang titipan dari PPLP Pak, yang di sekolahkan. Ya. Apa Bu? PPLP? Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar. Ini atlet yang terdiri dari berbagai atlet yang setiap tahun ketika penerimaan siswa baru itu ada MOU dititipkan di SMA Negeri 6 Bandung. Jadi mereka ini atlet? Ya, atlet. Makanya mereka lari dari jarak Pandawa begitu ya, mereka punya kemampuan untuk itu. Jadi atlet pelajar begitu ya. Pelajar, ini kerjasama selama ini sekolah dengan PPLP ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Jadi, nah kalau Lupi atlet apa? Atletik, lempar lembing kebetulan. Kita punya atlet-atlet nasional yang jago dari sana. Dede segala macam untuk 110 meter gawang. Mudah-mudahan nanti meneruskan cita membawa nama Indonesia. Kalau Syafi'i? Saya pencak silat. Makin yakin saya. Pantesan ini paling berani menantang duel dan lain-lain. Atlet pencak silat. Ya, dan ini sering sudah membawa tidak saja nama sekolah, tapi mungkin daerah berarti ya, provinsi. Karena dibawa Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membawa nama Jawa Barat. Selama ini bertanding untuk Jawa Barat? Iya. Bertanding untuk Jawa Barat. Kadang bertanding dengan daerah untuk mewakili daerah gitu. Bu Is, melihat hal-hal semacam ini, apa yang kemudian ke depan di sekolah kemudian juga Ibu kembangkan? Begini, sebagai orang tua
kalau Lutfi ini adik saya atau ada putra-putri kita yang ada di sekolah di SMA Negeri 6, tentu kita tidak ingin terjadi apa-apa terhadap mereka. Rasa khawatir kita sebagai orang tua, kedua sebagai guru, apa yang kemudian Ibu ingin titipkan kepada, beraninya sih sudah betul-betul membanggakan kita, tapi apa yang Ibu kepingin sampaikan kepada anak-anak di SMA Negeri 6 dan anak-anak lain di sekolah manapun? Ya. Kalau tadi ada istilah tawuran ya, insya Allah di Kota Bandung itu bebas tawuran ya. Yeah. Karena setiap hari Senin itu ketika ketika upacara, pembina upacara itu mau dari wali kota, wakil wali kota, bahkan dari kepolisian, dari TNI itu ada. Jadi kita betul-betul siswa-siswi kita diedukasi masalah keselamatan lalu lintas. Jadi, dan sebagainya. saya menyebutnya itu muspida turun langsung, menyuluh langsung di dalam upacara-upacara, ketemu dengan anak-anak SMA di Bandung untuk jangan tawuran. Ya, itu jadi sudah terjadi sejak lama di Bandung. Sudah sejak lama. Jadi ekspresi mereka, kegiatan mereka tersalurkan dengan baik. Jadi insya Allah bebas tawuran gitu. Amin. Kalau di SMA Kota Bandung gitu. Ya. Baik. Masalah tadi kekhawatiran, ya pasti khawatir ya. Kedepannya juga mungkin dari kepolisian memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar kalau memang ingin berjiwa patriot, tetap ada hitung-hitungannya, pakai logika gitu, ada strategi. Setuju. Ya, jadi tidak asal berani, tapi begitu mereka bawa senjata ini tangan kosong ya mati konyol gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Iya, jadi karena ada masa depan edukasi mereka masih panjang. Kalau mereka menjadi polisi ataupun anggota TNI nanti, tentu itu kita harapkan, apalagi salah satu cita-citanya selain menjadi atlet, tentu adalah cita-citanya bisa tercapai kalau jadi tentara begitu ya. Tapi setuju ya, Safi sama Lupi, tetap berhati-hati ketika kemudian melihat sesuatu. Bu Isnai, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi kapan-kapan ngobrolnya. Saya pinjam Safi sama Lupi untuk kemudian ngobrol dengan seorang sosiolog yang akan kita lihat bagaimana keberanian-keberanian warga, bahkan anak SMA seperti Safi dan Lutfi ini, mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita untuk memerangi berbagai hal, mulai dari terorisme bahkan korupsi. Kami segera kembali bersama Sapa Indonesia.